Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya akan membahas mengenai pemotretan saya sebelumnya bersama Eki Dance Company untuk kebutuhan profile. Nah, beberapa waktu lalu saya diajak oleh Eki Dance Company untuk melakukan kolaborasi lagi untuk yang kesekian kalinya, dan kebetulan mereka memiliki kebutuhan untuk profiling. Jadi semua penari ini membutuhkan profile seperti kita juga ya, semua orang itu pasti membutuhkan profile untuk kebutuhan apapun, kadang-kadang untuk pekerjaan ataupun kebutuhan lainnya. Nah, di sini saya akan bahas mengenai bagaimana proses pada saat kita melakukan pemotretan tersebut dan juga bagaimana hasil akhirnya dari pemotretan tersebut. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan selalu support channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang. Karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan apakah bisa mengundang saya sebagai narasumber, juri, ataupun lainnya untuk kebutuhan kantor, kampus, ataupun lainnya juga. Nah, silahkan kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh admin saya. Dan juga buat teman-teman yang memiliki kebutuhan fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa kontak ke nomor tersebut. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya dikontak oleh Eki Dance Company, kebetulan mereka ada kebutuhan untuk photoshoot, dan waktu itu kita merencanakan 1 hari pemotretan ya. Jadi sempat, kalau dari saya, biasanya kalau kita ingin melakukan pemotretan itu nggak yang langsung tiba-tiba datang terus langsung photoshoot seperti itu. Jadi biasanya untuk pekerjaan apapun yang berkaitan dengan fotografi, biasanya saya melakukan yang namanya pre-production meeting. Jadi di sini juga saya akan share ke teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis fotografi atau juga mungkin ingin memulai sebuah photoshoot bersama teman gitu untuk mulai create portfolio atau apa. Nah, sebaiknya teman-teman melakukan sebuah meeting yang biasa kita sebut sebagai PPM, dan biasanya PPM ini datang dari customer brief ya, atau client's brief. Di sini biasanya brief dari mereka sudah mereka jelaskan kira-kira mereka membutuhkan visual seperti apa sih, kemudian juga biasanya berapa orang jumlahnya dan berapa banyak foto yang mereka inginkan. Nah, kemudian biasanya prosesnya itu dari customer atau client's brief ini biasanya kita olah menjadi creative brief, dan biasanya kalau kebutuhannya tidak begitu sulit seperti kebutuhan profile ini, biasanya kita langsung siapkan beberapa poin-poin. Jadi di sini artinya kita biasa menampilkan, oh kira-kira background yang ditampilkan itu seperti apa, ruangannya seperti apa, lighting reference-nya seperti apa, kemudian juga kita akan tanyakan satu orang itu kira-kira ingin berapa banyak postnya, dan juga berapa yang diedit dan berapa yang tidak diedit. Karena ada kalanya kalau dari saya biasanya file mentahnya itu selalu saya kasih semua, tapi untuk file editing saya hanya mengedit beberapa foto sesuai dengan permintaan. Dan sejak zaman pandemi itu memang meeting-meeting kita sudah berubah dari yang tadinya banyak meeting offline menjadi meeting-meeting online. Dan kemarin tuh saya melakukan meeting online beberapa kali, dan kemudian akhirnya kita memutuskan tanggal pemotretannya tersebut. Jadi awalnya kita rencanakan untuk pemotretan sebanyak 2 hari, tapi akhirnya kita finalize untuk menjadi 1 hari photoshoot. Nah, photoshoot ini kita lakukan di Eki Dance Company, di tempat mereka berlatih ya. Dan di sini saya membawa 1 backdrop kanvas. Backdropnya itu saya pilih yang ada tekstur-teksturnya gitu, karena itu sesuai dengan referensi yang mereka inginkan. Dan juga ukuran dari backdrop tersebut sekitar 6x6 meter. Di sini kita hanya mengambil foto profil perorangan, artinya setiap orang ini bergantian gitu ya, bergantian mengambil foto, dan biasanya kita sudah tentukan. Tapi karena di sini yang saya ambil adalah foto-fotonya adalah penari, artinya bukan cuma pose yang formal seperti saya memotret untuk kebutuhan BOD, tapi saya juga mengambil dengan stylenya seorang penari. Artinya mereka harus lebih leluasa, lebih lentur, lebih ceria gitu ya. Dan juga kita membagi menjadi 2 tipe profil. Yang pertama adalah profil yang serius, artinya adalah profil full body dan juga close up tanpa gerakan tarian. Dan konsep yang kedua adalah konsep dengan menggunakan tarian-tarian yang mereka tampilkan.
Kemudian pemotretan kali ini bisa dikatakan pemotretan yang cukup simple lightingnya ya. Setupnya itu saya hanya menggunakan 2 lighting ya. Dan kemudian saya letakkan si modelnya ini ada agak sedikit lebih jauh dari background karena saya tidak ingin bayangannya itu muncul di bagian belakang. Lalu setelah itu kamera yang saya gunakan, saya menggunakan satu kamera medium format dan juga saya menggunakan laptop ya. Saya tethering ke laptop saya dan menggunakan software Capture One Pro. Kendalanya kalau di pemotretan kayak gini karena penarinya ini bisa dibilang dibagi menjadi dua level penari ya. Artinya ada penari yang senior dan juga ada penari yang junior. Nah, penari-penari ini memang pastinya jam terbang itu berbeda ya. Dan kalau misalkan penari yang senior, mereka sudah memiliki confidence yang luar biasa pada saat mereka melakukan gerakan itu, mereka sudah sangat yakin gitu ya. Dan kalau penari yang masih baru, kadang-kadang mereka masih ada malu-malunya, masih ada takut-takutnya. Jadi pada saat pemotretan memang agak sedikit memakan waktu, terutama pada saat foto-foto dengan gerakan-gerakan tersebut. Jadi memang dari mereka ada beberapa gerakan yang ingin ditampilkan gitu ya. Dan dari saya mencoba mencari yang paling pas kayak gimana. Jadi nggak bisa cuma kayak orang kalau foto penari tuh ada kalanya cuma penarinya kayaknya lesu gitu ya, lesu, gerakannya asal-asalan. Nah, saya tuh nggak suka ya kayak gitu. Kalau saya sendiri, saya memotret foto-foto tarian atau gerakan apapun itu harus ada energinya. Jadi mereka harus benar-benar melakukan gerakannya itu sepenuh hati, dan momennya kita cari momen terbaliknya itu. Dan biasanya memang harus dilakukan pengulangan gitu, pengulangan beberapa kali sampai mendapatkan foto yang saya inginkan. Proses pemotretannya tuh cukup panjang kemarin, bisa dibilang saya mulai loading dari jam 7 pagi, kemudian baru selesai sekitar jam 10 malam ya. Jadi lumayan panjang karena prosesnya itu tarian itu banyak beberapa yang diulang, terus kemudian juga kadang-kadang ada gerakan lompatan gitu ya, itu gerakan-gerakan yang bisa dibilang susah dan timingnya juga harus presisi banget. Jadi kalau buat saya selalu kalau kita ingin menghasilkan sebuah foto yang maksimal, artinya juga kita harus mengerjakannya secara maksimal. Jadi effort dari para penari ini juga luar biasa. Mereka sangat-sangat penuh energi banget, jadi kita juga memotretnya sangat seru. Kemudian kendala lainnya di sini adalah karena penari-penari ini menggunakan baju semuanya warna hitam ya. Jadi saya juga harus memikirkan dari segi posenya, karena ada kalanya beberapa gerakan itu kalau salah ambil angle-nya itu kadang-kadang bentuk kakinya jadi aneh, atau bentuk tangannya jadi aneh, atau kakinya kelihatan jadi pendek gitu ya. Nah itu benar-benar harus diperhatikan benar-benar. Jadi pada saat kita photoshoot, kita juga harus bicara dengan para koreografernya ini, kok yang ini kayaknya posenya kurang cocok ya, karena pada saat di foto mungkin kelihatan kakinya jadi pendek gitu, atau misalkan kakinya kayak melintir kemana gitu, atau tidak natural. Kemudian yang paling susah juga adalah mengenai ekspresi wajah, karena pada saat penari ini loncat, penari ini juga melakukan gerakan yang bisa dihitung susah gitu, relatif susah. Mereka ini kan pasti otomatis bagian otot wajah dan leher ini pasti kan ketarik gitu ya. Nah di sini saya tetap minta mereka ekspresinya tetap all out, artinya nggak kelihatan kepaksa atau kesiksa, tapi mereka juga tetap menikmati gitu ya. Artinya ekspresinya harus tetap ceria, ataupun ada beberapa gerakan yang kalau untuk wanita saya pengennya gerakannya lebih ekspresinya tuh ekspresi sensual gitu. Artinya mereka tetap mukanya itu terjaga indah ya. Nah di sini menjadi satu challenge tersendiri karena ada beberapa kali pemotretan yang ketika mereka loncat otomatis mereka melet gitu, atau mereka loncat mereka mangap. Nah itu gerakan-gerakan yang saya hindari. Jadi kalau buat teman-teman di sini mungkin yang ingin memotret foto-foto penari atau apa, sebaiknya kita juga kan harus menjaga image dari si penari tersebut. Artinya kita jangan menampilkan pose-pose yang berantakan, pose-pose yang bisa dibilang menjatuhkan image mereka gitu. Jadi di sini makanya harus dilakukan komunikasi dan juga pengulangan sampai mendapatkan yang benar-benar menurut kita itu adalah paling sempurna. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin ingin memotret penari, itu mungkin tips-tips yang bisa saya share. Jadi teman-teman harus pastikan dulu ya, kira-kira kita ini ingin memotret berapa orang, dan kemudian juga referensi pose-nya itu sebaiknya disiapkan dari awal. Jadi jangan pada saat di sana terus kita sempet kayak buang-buang waktu ya, istilahnya kayak
fotonya gimana ya, harusnya gimana ya, penarinya kayak gimana, coba browsing dulu deh. Nah itu biasanya kan lumayan buang waktu. Tapi kalau kita udah membicarakan dari awal referensi pose seperti apa, penari-penari ini pun sudah memiliki pikiran di kepala mereka, dan juga mereka mungkin bisa melatih dulu nih. Jadi latihan dulu pose yang akan ditampilkan seperti apa. Jadi kita pada saat photoshoot itu udah bisa berjalan dengan lancar dan juga waktunya lebih efektif. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada ingin sharing pengalaman memotret penari, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Kira-kira apa sih pengalaman kamu yang kamu temui pada saat memotret penari, dan juga kendala apa sih yang sering kamu rasanya kok sulit ya motret penari itu. Oke, nah pembahasan kali ini behind the scene dari pemotretan profil dari Eki Dance Company sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di kolom komen, dan juga yang ada pertanyaan bisa email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye.